berapa, kemudian kita kasih poin-poin. Nah, maksimal di sini nanti indikatornya ada berapa gitu. Misalkan indikatornya ada 4 gitu, maka di sini nilai maksimalnya adalah 4, ada 16 Bapak Ibu, maka pembaginya adalah 16. Nah, si anak ini nanti masuk yang mana? Kesimpulannya, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap 6. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, kesimpulan. Harus ada kesimpulan ini. Kenapa? Ini adalah sebagai acuan kita untuk menentukan ketercapaian pembelajaran. Selanjutnya interval yang tadi sudah dicontohkan yang di depan, itu artinya apa? Ada yang belum mencapai, maka remedial di seluruh bagian. Ini mencapai ketuntasan, remedial di bagian. Sudah mencapai ketuntasan tidak perlu remedial. Kemudian sudah mencapai ketuntasan perlu pengayaan atau tambahan. Nah, akan berupa interval ya Bapak Ibu. Itu kan sama Bapak Ibu, hanya penggunaan untuk implementasinya seperti apa sesuai dengan yang kita butuhkan dalam tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, maka kita perlu menggunakan asesmen formatif, di mana asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Di sepanjang proses pembelajaran ini perlu digarisbawahi. Di sepanjang proses pembelajaran dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini panjang proses pembelajaran tujuan pembelajaran dengan apa? Memantau dan memperbaiki. Artinya ada refleksi dari guru atau pembimbing, ada refleksi dari siswa, dari kedua belah pihak. Diperlukan lagi juga umpan balik dari teman sejawat. Ini juga akan lebih baik. Artinya ada diskusi bersama Bapak Ibu antara MP di sekolahan, ada refleksi dari guru, kemudian umpan balik dari siswa. Nah, itu sangat diperlukan. Dari pembelajaran di sini pun dipentingkan juga refleksi untuk si anak. Apa yang anak dapatkan dalam pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu, apa bedanya refleksi dengan umpan balik Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan antara refleksi dengan umpan balik? Saya tunggu. Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu, apa bedanya refleksi dengan umpan balik? Oke, Pak Fauzan. Refleksi untuk mereview pembelajaran, sedang umpan balik adalah respon terhadap refleksi. Oke. Boleh? Bu Fauliza ini, Bu Fauliza ayat. Yang lainnya boleh Bapak Ibu berbagi. Monggo. Untuk perbedaan antara refleksi dengan umpan balik Bapak Ibu.
Monggo selain Bu. Oke, Bu Puji. Umpan balik merupakan pengetahuan yang diperoleh terkait tugas, sedangkan refleksi kegiatan evaluasi dia. Bu Laila, umpan balik yaitu pengetahuan yang diperoleh terkait tugas atau respon yang diberikan, sementara refleksi adalah kegiatan evaluasi diri untuk mengekspresikan kesan dan kritik. Oke. Pak Rizky nih ya. Bu Safrani, refleksi adalah evaluasi dari umpan balik merupakan respon yang diberikan. Pak Rizky, refleksi membantu individu memahami proses dan hasil belajar mereka, mengevaluasi keberhasilan strategi yang digunakan. Kita merencanakan perbaikan di masa depan. Oke, luar biasa. Umpan balik memberikan informasi spesifik tentang kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, serta memberikan panduan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Oke. Bu Emiati, umpan balik yaitu pengetahuan yang diperoleh terkait tugas, sedangkan refleksi evaluasi. Bu Hatijah, refleksi adalah evaluasi diri, umpan balik adalah pengetahuan yang didapat. Oke. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Iya betul Bapak Ibu. Jadi refleksi itu suatu koreksi diri ya Bapak Ibu. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ke anak, ini refleksi diri dari guru. Apa yang saya sampaikan ke anak ini sudah sesuai. Apa metode yang sudah saya gunakan ini sudah sesuai dengan karakter si anak gitu. Apakah dari apa yang saya sampaikan ini anak-anak bisa menerima dengan baik, senang. Nah itu adalah refleksi diri Bapak Ibu. Apakah anak juga tidak melakukan refleksi? Juga melakukan refleksi Bapak Ibu. Jadi anak akan ada pertanyaan pada dirinya sendiri. Oh ternyata seperti itu ya. Harusnya tadi saya seperti ini. Apa yang akan saya lakukan seperti ini. Nah itu anak juga akan melakukan refleksi pada diri si anak Bapak Ibu. Berbeda dengan umpan balik. Umpan balik ketika kita menanyakan kepada anak-anak apakah hari ini anak-anak bisa menerima pembelajaran yang di Bapak Ibu sampaikan? Anak-anak akan menjawab. Boleh diceritakan, misalkan si Ani gitu. Ani akan menceritakan. Nah, di sini Ani memberi umpan balik. Kemudian apa hari ini kalian bahagia? Nah, si anak juga akan memberikan umpan balik. Umpan balik ini akan menjadi refleksi bagi diri seorang pendidik. Kemudian ketika anak ini juga memberikan pertanyaan kepada guru memberikan umpan balik. Misalkan ada pertanyaan, kemudian si anak menjawab. Dari guru memberikan luar biasa jawabannya, bagus, sesuai gitu. Atau hebat. Nah, ini adalah umpan balik yang memberi semangat pada peserta didik kita Bapak Ibu. Ini juga ini dinamakan umpan balik dari pendidik kepada peserta didik. Itu perbedaan antara umpan balik dan refleksi ya Bapak Ibu. Bisa juga refleksi ini juga dilakukan oleh rekan sejawat Bapak Ibu. Ketika kita misalkan nanti di aksi nyata itu kan diminta refleksi dari umpan balik atau refleksi dari teman sejawat gitu. Artinya ketika kita berdiskusi dengan teman sejawat gitu, apakah perencanaan pembelajaran saya ini sudah sesuai dengan asesmen yang saya gunakan gitu. Maka si rekan kerja ini akan menjawab, kalau dilihat-lihat ini ada yang kurang Bapak. Coba misalkan seperti ini. Oh ya, ini karena hasil dari siswa saya seperti ini. Nah, kan hasil dari siswa itu perlu ditampilkan juga kemarin Bapak Ibu untuk aksi nyata. Ternyata seperti ini ya Bapak Ibu ya. Harusnya yang diminta anak atau sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, disitulah Bapak Ibu. Sehingga apa, tujuan pembelajaran akan tercapai. Nah, di sini untuk asesmen formatif, ini dari evaluasi yang kita lakukan sepanjang proses pembelajaran, maka mampu mengidentifikasi kebutuhan
belajar peserta didik Bapak Ibu. Dari kita diskusi bersama tadi, maka akan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian mengetahui hambatan atau kesulitan. Juga memberikan informasi perkembangan peserta didik, maka akan memberikan juga umpan balik dari umpan balik ini. Maka sangat diperlukan sekali untuk asesmen formatif ini. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, asesmen formatif, apa Bapak Ibu sudah pernah melakukan atau bahkan sering melakukan untuk menggunakan asesmen formatif, dan kapan Bapak Ibu menggunakan asesmen formatif? Apakah di awal pertemuan Bapak Ibu kemarin waktu pertama kali masuk, atau setiap kali Bapak Ibu masuk di kelas dalam melakukan pembelajaran? Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan asesmen formatif dan kapan? Atau bahkan sering melakukan? Kalau sering melakukan kapan? Kalau pernah melakukan juga kapan Bapak? Apakah dia hanya di awal saja, atau setiap Bapak Ibu masuk di kelas untuk melakukan pembelajaran? Boleh berbagi sharing Bapak Ibu. Setiap saya melakukan pembelajaran diakhiri dengan asesmen formatif. Oke, asesmen formatif sudah sering saya lakukan saat proses pembelajaran. Oke. Luar biasa ini, Bu Husnul ya, ini Bu Husnul Fatih. Yang lainnya, Bu Erna setiap di akhir pembelajaran. Sudah sering dilakukan di akhir pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, asesmen formatif ini ya, dari setiap pembelajaran selesai. Biasanya di akhir pembelajaran di akhir pembelajaran ya Bapak Ibu. Berarti ini waktu diskusi di akhir pembelajaran. Sudah dilakukan di akhir pembelajaran ya. Jadi waktu kita diskusi di akhir itu ya Bapak Ibu ya, menurut juga di akhir. Oke, karena ini mayoritas menjawabnya di akhir pembelajaran, boleh Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Biasanya Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran berkelompok atau teacher center Bapak Ibu. Pembelajaran berkelompok atau teacher center Bapak Ibu. Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu berbagi. Berkelompok Bu Heni, Sabu Satria, Desa dan Center. Oke, berkelompok kita supaya variatif. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Oke, selang-seling tergantung materinya. Oke. Luar biasa Bapak Ibu ya. Benar sekali, tergantung materinya. Ya, disesuaikan juga dengan kebutuhan tujuan pembelajarannya ya Mas. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak hanya di akhir pembelajaran untuk asesmen formatif ini. Kenapa? Karena di tengah-tengah pembelajaran Bapak Ibu pasti akan melakukan diskusi dengan si anak. Menanyakan ada pertanyaan, si anak menjawab, dan disinilah Bapak Ibu akan melihat perkembangan si anak ini. Informasi perkembangan di sini. Nah, kemudian ketika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah pembelajaran, Bapak Ibu akan mendapatkan di sini. Ada anak yang bisa menjawab secara cepat, ada anak yang hanya diam saja. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat ini adalah merupakan proses ya Bapak Ibu. Ini juga ketika kita melihat perubahan-perubahan si anak sepanjang pembelajaran,
Ini juga dinamakan namanya asesmen formatif Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di akhir, ketika Bapak Ibu di tengah-tengah pembelajaran menanyakan pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan sebagai pemandu, ini juga merupakan asesmen formatif di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi kembangan ini Bapak Ibu. Nah, dari informasi-informasi ini Bapak Ibu pasti akan mengetahui kebutuhan belajar si anak. Nanti saya pertemuan berikutnya apa yang akan saya lakukan. Itu Bapak Ibu. Kalau umpan balik ini benar, biasanya di akhir pembelajaran biasanya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Hubungan tujuan pembelajaran dengan asesmen yang pertama yaitu asesmen sumatif digunakan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan ketercapaian pembelajaran oleh peserta didik untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran sebagai dasar pembelajaran, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan itu. Maka di akhir pembelajaran materi ini ada asesmen sumatif ya Bapak Ibu, ini sebagai informasi ketercapaian pembelajaran. Asesmen sumatif sendiri dapat dilakukan pada akhir satu lingkup materi atau pada akhir semester maupun pada akhir fase. Ini yang sering kita lakukan sebelum juga ada kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Ada namanya sumatif gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pastinya ada merefleksikan pembelajaran peserta didik ya Bapak Ibu. Tadi sudah kita bahas bahwa untuk merefleksi peserta didik, guru dapat mengidentifikasi permasalahan peserta didik, yaitu daya ingat yang rendah, mudah terdistraksi sehingga sulit fokus, motivasi belajar yang rendah, kesulitan mempelajari konsep-konsep abstrak atau kesulitan dalam memahami konsep dasar, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengerjakan asesmen. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ketika kita melihat proses tadi pembelajaran Bapak Ibu, perlu kita merefleksikan si anak ini seperti apa, si A, si B seperti apa. Nah, itu bagaimana kita memotivasi peserta didik kita. Kemudian bagaimana sikap kita untuk meningkatkan siswa ini lebih antusias belajar dan mengikuti gitu. Mereka lebih cenderung untuk ya Bapak Ibu. Ini juga ketika di pengelolaan kinerja ini kalau dalam metode pembelajaran ya Bapak Ibu, metode pembelajaran, dimensi metode pembelajaran di pilihan Bapak Ibu ini, misalkan Bapak Ibu milih di metode pembelajaran, maka ini sangat diperlukan sekali untuk mengetahui perkembangan. Kemudian Bapak Ibu misal memilih disiplin positif gitu, maka Bapak Ibu juga melihat perkembangan si anak yang tadinya ramai gitu, bagaimana kondisi ini bisa lebih tenang gitu. Strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mengkondisikan kelas tersebut. Nah, ini adalah tujuan dari pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu. Tujuan dari pengelolaan kinerja ini tidak lepas dari apa yang akan kita rencanakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Apapun pilihan Bapak Ibu, dimensi apa yang Bapak Ibu pilih, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka dimensi apapun yang Bapak Ibu pilih, di situ Bapak Ibu benar-benar fokuskan. Ada maknanya Bapak Ibu, ada maknanya. Kalau memang Bapak Ibu memilih misalkan di metode pembelajaran, maka Bapak Ibu menggunakan di sini apakah pembelajaran berkelompoknya, kolaborasi siswanya yang perlu ditingkatkan, itu ada pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, ini ada bagaimana keaktifan siswa. Nah, ini difokuskan, maka kolaborasi antar guru ini sangat diperlukan.
Kemudian misalnya untuk dimensi disiplin positif, yaitu ya ada yang disiplin positif, maka kira-kira mana yang akan ditingkatkan. Nah, disinilah Bapak Ibu fokuskan, sehingga di sini ada perencanaan modul ajar, di sini ada tujuan pembelajaran, ada asesmen saling berkolaborasi gitu Bapak Ibu. Disitulah nanti akan tercapai pembelajaran yang berkualitas, sehingga nanti waktu asesmen nasional diadakan, anak akan berdampak. Si anak mampu mengerjakan literasi numerasi karena memang pembelajarannya berkualitas. Kemudian si anak juga ketika melakukan survei lingkungan, mereka akan menjawab apa yang mereka alami, benar-benar alami. Nah, disinilah maka akan rapor pendidikan meningkat seperti itu Bapak. Di asesmen nasional ini karena itu ambilnya kan sampling Bapak Ibu, kita tidak bisa memilih. Maka dari berapa siswa sampling ini diambil, kemudian anak ini akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, diterapkan apa yang ada di kelas, kemudian ketika survei pun juga mereka menjawab apa yang benar-benar terjadi, karena ini tidak mungkin si anak ini akan berbohong. Kenapa Bapak Ibu? Pertanyaannya banyak banget, ada 100, antara kisaran 100, kisaran 90 sampai 120 gitu kan, nggak salah. Nah, di situ anak ini akan menjawab sesuai dengan apa yang mereka alami. Nah, disinilah akan terlihat kualitas pembelajaran di sekolahan atau di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini akan meningkat di lapor pendidikan, apakah warna ini akan tetap merah atau kuning atau hijau. Nah, itu ditentukan dari kualitas pembelajaran yang Pak Ibu lakukan. Gitu. Kemudian di sini tindak lanjut hasil refleksi Bapak Ibu. Untuk melakukan tindak lanjut hasil refleksi, maka yang pertama melakukan pembelajaran diferensiasi. Ini bisa dilakukan, ada di diferensiasi konten atau diferensiasi produk Bapak Ibu. Maka ini perlu dibahas kupas di materi yang lainnya Bapak Ibu tentang diferensiasi. Kemudian bantuan belajar yang lebih intensif, waktu yang sedikit lebih panjang untuk peserta didik belajar atau mengerjakan penilaian. Ini ada tindak lanjut dari refleksi yang kita lakukan. Nah, untuk mengevaluasi rancangan pembelajaran, contoh pertanyaan refleksi diri ini Bapak Ibu. Apa penilaian yang saya gunakan benar-benar mencerminkan proses pembelajaran yang utuh? Ini bisa diadopsi ya Bapak Ibu, bisa diadopsi. Ini bersumber dari platform Merdeka Mengajar. Mengapa saya memilih topik ini untuk mencapai capaian pembelajaran? Kemudian strategi baru apa yang telah saya coba akhir-akhir ini yang mungkin bermanfaat bagi peserta didik? Maka Bapak Ibu bisa melihat di referensi di PMM gitu ya Bapak Ibu, aktif baik teman-teman kita. Kemudian dengan cara apa saya memberikan pengalaman yang menantang peserta didik dalam proses belajar? Ini Bapak Ibu bisa diskusi dengan MGMP sekolah, MGMP Pokja atau Korwil. Apa yang harus saya lakukan ketika saya menemukan peserta didik yang sudah belajar? Semuanya ini perlu diskusi bersama ya Bapak Ibu. Kemudian apakah ada peserta didik yang tidak mendapat manfaat dari kegiatan pembelajaran dalam kelas? Nah, ini Bapak Ibu, ini perlu ini umpan balik dari siswa tadi. Apakah anak-anak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan? Kemudian apakah anak-anak bahagia dengan pembelajaran seperti ini? Ini perlu sekali ya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan pada anak ini. Ini sebagai refleksi diri kita Bapak. Selanjutnya, hal yang biasa ditemukan pada refleksi diri yaitu pendidik kurang mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik mengenai kebutuhan belajar, karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam. Asesmen yang dirancang mungkin kurang adil, rasional, valid dan dapat dipercaya. Variabel ini perlu juga direfleksi pada diri kita. Strategi
Strategi yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pertama yaitu melihat kembali tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta proses pembelajaran jika diperlukan Bapak Ibu untuk memodifikasinya. Maka di aksi nyata itu kan kita juga boleh Bapak Ibu memodifikasinya, memodifikasi modul yang sudah ada. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Lihat kembali proses dan instrumen asesmen ini Bapak Ibu. Ini sangat perlu ya Bapak Ibu. Apakah asesmen yang kita buat ini tinggal comot saja dari yang sudah ada ataukah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Kemudian melakukan diferensiasi proses konten dan produk. Terima kasih Bapak Ibu, materi malam hari ini cukup saya kembalikan ke Mbak Tiffany untuk diskusi bersama. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Hidayat atas pemaparan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah tadi kita telah